kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan marilah kita jernihkan batin kita untuk selalu bertakarub atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk, tawadu dan tadarus sebagai manifestasi penghambaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga hanya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan yang menuju surga dan jalan yang menuju neraka. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah dengan judul keutamaan salat dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Dewan juri yang saya hormati serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fungsi salat adalah sama dengan memberikan santapan bagi rohani kita, dan makin besar perhatian yang kita curahkan pada salat, makin besar pula perkembangan moral kita. Salat merupakan pernyataan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, membimbing kita ke arah puncak kesempurnaan, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sudah sepatutnya kita sebagai insan yang beriman untuk selalu menundukkan diri dan melahirkan rasa terima kasih kita dengan ucapan lidah kita dengan mengerjakan salat yang tujuannya supaya manusia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Dewan juri yang saya hormati serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam telah menempatkan salat untuk dilakukan dengan cara tertentu dan dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu, baik siang maupun malam, serta merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pada ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa salat merupakan sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercipta ketentraman jiwa sebagai unsur mutlak kebahagiaan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati manusia memperoleh ketentraman. Jika kita mengerjakan salat, kita akan terpelihara dari perbuatan keji maupun mungkar. Jadi salat dapat melindungi kita dari penyakit-penyakit moral dan membimbing kita ke arah hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang saya hormati serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan begitu pentingnya ibadah salat bagi seorang hamba, maka banyak hadis maupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengancam orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, karena begitu
Sebab barang siapa yang berbuat seperti itu, maka akan terbebas dari tanggungan Rasulullah atas dirinya. Dalam hal ini, orang yang dengan sengaja meninggalkan salat wajib, maka hubungan antara Muhammad SAW dengan orang tersebut akan terputus. Padahal siapapun yang mendapat syafaat dari Rasulullah, berarti orang tersebut dijamin masuk surga. Hadirin yang saya hormati serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, marilah kita berpikir sekilas tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai menjaga salat dan aktif melaksanakannya, supaya kita terhindar dari bencana dan penyakit moral yang akhir-akhir ini bermunculan di negeri tercinta ini. Bahkan lebih dari itu, agar kita terselamatkan dari bencana dan ancaman negeri akhirat yang kekal abadi. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada